Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam rangka perluasan kesempatan kerja, membentuk unit teknis Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang mempunyai tugas pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui inkubasi bisnis kewirausahaan. Dalam penyelenggaraan fungsi pengembangan inkubasi bisnis dan uji coba model, Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan wirausaha baru dan atau wirausaha rintisan dalam pengembangan bisnis. Melalui pengembangan model, inkubasi bisnis juga diharapkan dapat menumbuh kembangkan wirausaha baru dan atau wirausaha rintisan yang berdaya saing dan berkelanjutan usahanya, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja semakin luas dan terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Sebagaimana kita maklumi bahwa pengelola inkubator bisnis memiliki tugas dan fungsi strategis dalam melakukan kegiatan inkubasi bisnis kepada para startup yang menjadi tenan di dalam inkubatornya. Dengan penerapan model inkubasi bisnis yang tepat, maka potensi keberhasilan startup dalam mengembangkan usahanya akan meningkat. Model inkubasi bisnis yang ideal memuat tahapan proses inkubasi, mulai dari pra-inkubasi, inkubasi bisnis, dan pasca inkubasi yang dilengkapi dengan jadwal atau batasan waktu, serta kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan tersebut. Balai Besar Pengembangan Perluasan Kerja BPPPK Lembang telah melaksanakan kegiatan uji coba atas model inkubasi bisnis pada 3 bidang fokus, yaitu model inkubasi bisnis pada bidang fokus agribisnis dan agroindustri, teknologi informasi dan komunikasi, dan industri kreatif. Uji coba dilakukan dalam waktu yang relatif cukup singkat dengan bekerja sama dengan inkubator bisnis Orange dari Universitas Padjadjaran untuk model inkubasi bisnis agrobisnis dan agroindustri, dengan inkubator bisnis Sky Ventures dari Universitas Media Nusantara untuk bidang industri kreatif, dan dengan inkubator bisnis Binus Entrepreneurship Center dari Universitas Bina Nusantara untuk bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Uji coba dilakukan oleh ketiga inkubator bisnis tersebut kepada 5 tenan dari masing-masing inkubator tersebut. Uji coba telah memberikan hasil yang positif baik kepada pengelola ketiga inkubator bisnis dan juga para tenannya. Dengan demikian, model inkubasi bisnis yang telah diuji cobakan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi para pengelola inkubator bisnis sesuai dengan bidang fokus inkubator bisnisnya masing-masing. Salam sehat, tetap semangat, selamat berinovasi.
Halo, perkenalkan, saya Ilma Soleha, saya dari Tenan Lidah Buaya Bandung. Lidah Buaya Bandung sendiri merupakan usaha yang bergerak di bidang agribisnis lidah buaya yang memiliki produk berupa pelepas sugar dan juga bibit. Lidah buaya Bandung sendiri memiliki keunggulan berupa ukurannya yang besar atau jumbo. Selain itu, lidah buaya Bandung dibudidayakan secara alami atau tanpa menggunakan pupuk anorganik atau kimia. Selain itu, dalam pelaksanaan produksi, lidah buaya Bandung menggunakan sumber daya lokal atau warga sekitar. Hai, perkenalkan nama saya Rai dari Tenan Kebun Malika. Saat ini, Kebun Malika adalah salah satu kebun di Bandung yang memiliki konsep Education Sustainable Farming. Kami menyediakan produk sayuran yang ditanam secara alami tanpa penggunaan pupuk kimia maupun pestisida sintetik, dan juga menjual produk-produk petani lokal dengan mengusung sistem From Garden to Table. Kenalin, aku Yulia Sari dari Tenan Ragam Racikan Eksotis. Ragam Racikan Eksotis ini adalah usaha di bidang agroindustri dengan produk olahan bawang goreng dengan merek dagang Barawang. Ragam Racikan Eksotis memberikan nilai tambah terhadap komoditas bawang Sumeneb, dan kami pun mendapatkan bahan baku tersebut dari kemitraan bersama kelompok tani di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kami memberdayakan ibu rumah tangga setempat sehingga memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki penghasilan tambahan. Dari segi produknya sendiri, Barawang adalah 100% bawang goreng tanpa campuran tepung dan memiliki tekstur yang renyah, tanpa pengawet, dan berasal dari bahan baku yang berkualitas. Dari segi kemasannya, Barawang memiliki kemasan yang praktis dan menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Isman. Aku dari Tenan Farmnesia Orange Inkubator Universitas Padjadjaran. Di sini produk yang kita tawarkan adalah Farm Wheels, wujudnya komunitas di mana kita komunitasnya berbentuk sekumpulan anak motor yang suka bertani. Di sini Farm Wheels memiliki outcome untuk merubah cara pandang orang-orang awam terhadap petani, di mana petani yang dianggap sebagai profesi yang tidak menjanjikan, kotor, yang tiap harinya harus bergelut paut dengan tanah. Di sini kita ingin membuktikan bahwa profesi petani tidak
selamanya harus begitu. Kita ingin membuktikan bahwa petani adalah profesi yang sangat penting, karena makanan dihasilkan oleh petani. Tanpa makanan, manusia tidak bisa hidup. Nah, adapun outcome yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman semua adalah regenerasi petani millennials, di mana petani millennials memiliki cara berpikir, pola berpikir yang berbeda untuk memajukan pertanian Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Outfitnesia. Saya Atar. Saya Hazel. Saya Yong. Jadi Outfitnesia itu apa? Outfitnesia itu merupakan sebuah startup yang berfokus untuk memajukan industri brand-brand fashion lokal di Indonesia. Nah, dari itu kami membuat sebuah website di mana kami mengumpulkan semua brand-brand fashion lokal di Indonesia sehingga masyarakat dapat mengeksplor brand-brand tersebut secara lebih mudah. Tidak hanya itu, pengunjung Outfitnesia juga bisa mengeksplorasi keadaan-keadaan brand fashion lokal di Indonesia seperti berita dan juga artikel-artikel. Halo guys, nama gue Mikael Arza. Dan nama gue Stefanus Duitra. Kami dari tenan Totally Bizarre Game Studios, Think Weird. Think Bizarre. Kami adalah tenan yang bergerak dalam bidang game development, yang mengutamakan tentang unsur kebudayaan Indonesia dalam membangun game kami. Salah satu produk kami adalah Diversity, yaitu game visual novel. Halo, perkenalkan, nama saya Darwin. Halo, nama saya Osea. Kami adalah perwakilan dari tenan Ludios. Ludios merupakan sebuah platform turnamen e-sport non-profesional di Indonesia, di mana setiap orang dapat membuat dan mengikuti turnamen e-sport. Visi kami adalah untuk menciptakan ekosistem turnamen e-sport non-profesional di Indonesia menjadi kredibel. Perkenalkan, nama saya Ardi. Dan saya Badal, kami dari Axis. Axis adalah platform untuk kreator berbagi karya dan mendapatkan dukungan finansial. Kami ingin membantu para kreator untuk mendapatkan penghasilan dan menjangkau para penikmat karya kreatif lokal maupun internasional. Para penikmat karya dapat mendukung kreator dengan membagikan karya, memberi komisi, dan memberikan tip. Saya Rian dari Game for Change. Game for Change adalah sebuah penerbit board game edukatif yang berbasis pada game-game edukasi dan juga SDGs atau Sustainable Development Goals. Udah ada salah satu game yang kami terbitkan, namanya adalah Wila. Itu adalah kartu edukasi pemilahan sampah yang bisa dimainkan oleh 2-6 orang pemain dengan usia 7 tahun ke atas. Kartu ini sekarang udah membantu kurang lebih 1.000 orang tua, guru maupun perusahaan dan juga NGO di 17 kota di 8 provinsi di Indonesia. Dan kami terus mengembangkan game-game edukatif lainnya yang bisa memberikan solusi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan kepada anak-anak dan juga kepada pelajar. Sehingga kedepannya kita bisa melihat perubahan cara belajar menjadi lebih menyenangkan lewat bermain. Itulah tujuan kami dari Game for Change.
Sportigo adalah aplikasi portofolio untuk pemain sepak bola. Nah, gampang ya, Sportigo itu seperti LinkedIn, tapi untuk para atlet. Sekarang, atlet-atlet itu bisa punya data statistik dari setiap game yang mereka mainkan. Tujuannya supaya kami bisa mengukur performa dari setiap atlet ini meningkat atau menurun dari statistik yang kami catat. Halo, nama saya Muhammad Efat, saya Chief Technology Officer dari Sportigo Indonesia. Saya alumni dari Binus Inkubator. Selama mengikuti Binus Inkubator, saya bersama dua teman saya, Iva Nugra sebagai UI UX Designer dan Sabda Elementar sebagai Product Manager. Kami bertiga dari jurusan Game Application and Technology. Sekarang tim kami sudah mencapai 15 orang yang terbagi menjadi tim Product Development dan tim Marketing. Nah, kami ini menyasar orang yang hobi bermain sepak bola. Kenapa sih nggak langsung atlet profesional aja? Karena kami itu percaya bahwa atlet-atlet profesional ini lahir dari orang yang dulunya hobi bermain sepak bola. Nah, tujuan kami supaya orang-orang ini dapat mewujudkan mimpi mereka menjadi atlet profesional. Selama di Binus Inkubator, kami mendapatkan bimbingan dari mentor yang ahli di bidangnya. Tiap 1 minggu sekali, kami mendapatkan mentoring yang memberikan insight untuk mengembangkan bisnis kami. Kemudian, kami juga mendapatkan koneksi dari segi investor, brand, media, dan juga business partner. Lalu, kami yang tadinya mahasiswa dituntut untuk menjadi entrepreneur, sehingga dalam proyek ini kami mengerjakannya dengan lebih profesional. Buka for Company adalah startup yang memberikan layanan di bidang augmented reality. Layanan kami untuk menambahkan tampilan interaktif kepada segala produk dan alat promosi Anda. Awalnya, kami membuat buku edukasi untuk anak-anak yang juga disupport teknologi augmented reality. Kemudian, berkembang untuk memberikan jasa pembuatan media marketing seperti smart label, promotion tools, dan interactive display. Tujuan kami adalah untuk memberi nilai tambah pada alat promosi ataupun produk Anda sehingga lebih menarik dan interaktif dan bisa mendapat informasi yang lebih jelas dan lebih lengkap. Konten dari augmented reality itu sendiri dapat diisi dengan video, foto slide, dan objek 3 dimensi. Buka, make your thing more reality. Selama 1 tahun lamanya, startup kami berdiri. Dimulai mengedukasi dari komunitas ke komunitas hingga dari grup ke grup, kami lakukan untuk membantu masyarakat terkait strategi dalam berinvestasi. Didukung 4 tahun pengalaman kami dalam berinvestasi dan keberhasilan kami dalam memprediksi pergerakan harga, kami ingin mengembangkan startup kami untuk dapat lebih berkembang lebih lanjut lagi. Dengan adanya program bantuan dari BBPPK ini, kami merasa sangat terbantu dan berterima kasih karena kami dapat mengembangkan startup kami hingga sejauh ini untuk Indonesia yang lebih baik. QA merupakan sebuah aplikasi yang telah kami buat untuk membantu para pengguna dalam memesan makanan atau minuman di restoran favorit mereka. Tidak hanya kita membantu mereka dalam memesan makanan, tetapi kita juga memastikan pesanan mereka sesuai dengan personalisasi mereka. Di sini kami menyediakan 2 tahap pemesanan makanan yang dapat mereka gunakan, yaitu berupa dine-in yang merupakan reservasi secara online dan juga berupa pick up. Mereka akan memesan makanan mereka, lalu akan mengambil di tempat sesuai dengan jam yang mereka pilih. Di sini kami berbasis pre-order sehingga pengguna dapat mengatur jam pengambilan pemesanan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. QA Perfect Order in no time.